Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 232 part kedua telah resmi dirilis di situs Manga Plus. Yap, rasanya kangen sekali 1 bulan tidak mendapat cliffhanger dari GG Akutami dan mendapat bahan diskusi. Dan ya, sesuai prediksi, GG akhirnya mengeluarkan sisa 13 halaman yang sudah dia sketsa sebelum akhirnya jatuh sakit. Walaupun cuma 13 halaman, tapi ada banyak hal yang bisa dibahas di chapter ini. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, penjelasan cara kerja teknik kopi. Yap, selama ini kita belum dapat penjelasan detail tentang bagaimana teknik kopi Yuta bekerja. Yang kita tahu hanya syarat untuk mengkopi teknik Yuta membutuhkan Rika untuk memakan seluruh tubuh atau bagian tubuh dari seseorang yang akan dikopi tekniknya. Kemungkinan hal ini berhubungan dengan DNA pengguna teknik kutukan, karena memang ini teknik tidak bisa dipelajari melainkan diwariskan. Yap, saat itu kita hanya tahu hal seperti itu, tapi di sini ada penjelasan tambahan kalau untuk mengkopi teknik Yuta butuh terhubung dengan Rika. Kenapa harus terhubung dengan Rika? Simpelnya karena Rika adalah manifestasi atau perwujudan dari teknik kopi Yuta, dan Rika berfungsi sebagai storage alias gudang dari teknik yang dikopi Yuta. Jadi ketika Rika bermanifestasi secara penuh, maka Yuta bisa menggunakan teknik kopi dengan leluasa selama kurang lebih 5 menit. Pertanyaannya, jika Rika sebagai gudang sudah tidak ada alias batas waktu 5 menitnya habis, apakah Yuta masih bisa menggunakan teknik kopi? Jawabannya bisa, tapi terbatas. Kenapa terbatas? Bukan penjelasan resmi, tapi saat pertarungan di Makam Bintang dijelaskan kalau otak manusia hanya bisa menampung maksimal 3 teknik kutukan. Jika lebih dari itu, maka otak akan terbakar. Jadi ya, karena teknik kopi berasal dari otak Yuta, maka Yuta kemungkinan hanya bisa menampung 2 teknik selain teknik kopi. Dan ya, syarat-syarat ribet dari teknik kopi tidak berlaku jika Yuta menggunakan domain expansion, karena semua teknik yang pernah dikopi Yuta bisa langsung tersedia di dalam barrier domain dalam jumlah yang luar biasa banyak. Tapi ya, resikonya setelah domain Yuta hancur, maka teknik kopi Yuta akan menghilang untuk sementara waktu. Kedua, kenapa tubuh Gojo tidak bisa menggunakan teknik kopi? Selain penjelasan teknik kopi, di sini juga ada penjelasan tambahan kenapa teknik yang sudah dikopi Yuta tidak bisa diaplikasikan pada tubuh Gojo. Yap, jika Yuta masih bisa menggunakan teknik kopi plus teknik limitless dari Gojo, sudah pasti Yuta akan jadi sangat overpower. Tapi sayangnya ada 2 alasan yang membuat Yuta tidak bisa menggunakan kopi dan limitless secara bersamaan. Alasan pertama adalah teknik Gojo bekerja sebagai teknik sekunder bagi Yuta, bukan hanya teknik sekunder pertama, tapi teknik sekunder kedua. Buat yang tidak paham, teknik kopi Yuta adalah teknik primer, teknik otak Kenjaku adalah teknik sekunder pertama, dan teknik limitless Gojo adalah teknik sekunder kedua. Jadi ibaratnya saat ini teknik kopi Yuta hanya bekerja pada teknik Kenjaku. Mengenai mendapatkan teknik Gojo, itu adalah bonus dari efek teknik Kenjaku. Alasan kedua adalah karena Rika Orimoto tidak bisa masuk ke tubuh Gojo. Yap, sebagai gudang dari teknik Yuta, Rika hanya bisa masuk ke tubuh Yuta setelah batas 5 menitnya selesai. Itulah kenapa 5 menit Yuta ini disebut 5 menit pertaruhan, karena bukan hanya Yuta yang bisa mati, tapi juga Rika yang akan menghilang setelah 5 menit karena tidak punya tempat untuk kembali. Ketiga, iblis perempuan Rika Orimoto. Abdiko sendiri pernah membuat video teori kalau Rika ini adalah perwujudan dari Dakini, yaitu iblis perempuan dalam kepercayaan Hindu-Buddha, di mana salah satu sifat dari Dakini adalah memakan daging manusia yang sama seperti Rika. Dan ya, di versi fan translate agak dipertegas kalau Sukuna menjuluki Rika sebagai Banshee. Banshee sendiri adalah roh perempuan yang juga memakan manusia. Keempat, kesulitan Yuta di tubuh Gojo. Di sini dijelaskan kalau Yuta agak kesulitan mengendalikan tubuh Gojo karena perbedaan tinggi keduanya. Buat yang tidak tahu, tinggi Yuta adalah 175 cm, sedangkan tinggi Gojo adalah 150 cm. Selisih 15 cm adalah perbedaan yang sangat besar untuk ukuran tinggi manusia. Walaupun Yuta sudah pernah bertukar jiwa dengan Gojo, tapi jiwa Yuta yang terbiasa dengan tinggi 175 cm dipaksa berada di tubuh dengan tinggi 150 cm itu agak sulit untuk penyesuaian. Kelima, teknik limitless adalah teknik paling sulit untuk dipelajari. Yap, di sini Sukuna sempat menertawakan Yuta karena beberapa kali gagal melakukan teknik limitless. Ternyata Sukuna sendiri juga paham kalau teknik limitless
sangat sulit untuk dikendalikan selain menguras banyak energi kutukan. Teknik limitless adalah memanipulasi ruang. Jadi teknik ini mutlak butuh Six Eyes untuk mengendalikannya, di mana Six Eyes berfungsi untuk membuat limitless hemat dan melihat ruang yang akan dimanipulasi. Bahkan sekelas Gojo yang sudah terlahir dengan Six Eyes baru bisa menyempurnakan teknik tersebut di atas usia 17 tahun dan harus mengalami awakening 1 kali setelah hampir mati. Keenam, alasan Yuta tidak tahu domain amplification Sukuna. Yap, di chapter 232 part 1 sempat ada kontroversi besar kenapa Yuta tidak bisa mengakses ingatan Gojo, padahal teknik otak Kenjaku memungkinkan seseorang untuk mengakses ingatan target yang diambil alih tubuhnya. Di chapter 232 part kedua inilah kita menemukan jawabannya, dan sesuai dugaan teman-teman kos kalau Yuta butuh waktu untuk mengakses ingatan Gojo. Semakin banyak ingatan Gojo yang diakses Yuta, semakin expert Yuta pada teknik kutukan Gojo. Bahkan Yuta sendiri belum mengerti harus berapa banyak dia mengakses ingatan Gojo sampai bisa mengatakan dengan yakin Daijoubu desu, I'm the strongest. Ketujuh, cara Sukuna selamat dari Hollow Purple Yuta. Yap, walaupun masuk akal Yuta tidak bisa menggunakan teknik kopi di tubuh Gojo karena alasan teknik sekunder, bahkan teknik sekunder kedua, tapi GG punya cara kreatif untuk membuat Yuta tetap bisa melancarkan serangan pamungkas pada Sukuna, yaitu dengan menggunakan rekaman berisi teknik Inumaki. Jadi rekaman tersebut berfungsi sebagai objek kutukan yang berisi kutukan Inumaki. Yuta pun berhasil menyelesaikan mantra Hollow Purple dan bersiap meledakkan Sukuna dari titik buta. Dari sini apakah Yuta akan berhasil? Abdiko sendiri sangat tidak yakin kalau Yuta akan berhasil karena masih banyak kemungkinan Sukuna akan selamat dari Hollow Purple Yuta ini. Pertama tentu saja adalah dengan tombak Hiten yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Bisa saja dalam keadaan mematung atau terdesak, Sukuna mengucapkan mantra untuk mengeluarkan tombak Hiten. Kedua tentu saja pengorbanan energi kutukan. Banyak yang menganggap Hollow Purple sangat kuat, namun kenyataannya 4 kali dikeluarkan, 3 kali Hollow Purple gagal membunuh target dan hanya berhasil membunuh target 1 kali. Itu pun berhasil karena yang dibunuh tidak punya energi kutukan. Jadi ya, Hollow Purple sangat mengerikan untuk benda tanpa energi kutukan. Untuk benda dengan energi kutukan, apalagi yang bisa kutukan pembalik, Hollow Purple ternyata masih bisa ditahan. Ketiga, seperti yang ditekankan di chapter ini, Yuta baru saja mendapatkan limitless. Ia juga masih dalam proses mengakses semua ingatan Gojo. Bisa jadi di minggu depan Hollow Purple Yuta akan ke cancel, sama seperti saat Yuji menusukkan pedang eksekusi mati Higuruma, karena Yuta dan Higuruma sama-sama belum 100% paham dengan teknik yang baru dia miliki. Apalagi teknik Gojo lebih sulit daripada teknik Higuruma. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah Sukuna akan selamat dari Hollow Purple dari titik buta, atau ini akhir dari Sukuna? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini sampai salam Mi.